Halo warga-warga Mak Boso, ya apa kabar? Iki aku mau sedikit cerita tentang rumahku saat iki koyo kapal pecah ya. Jadi benar-benar berantakan sekali, debu di mana-mana ya. Dikarenakan kami lagi sibuk merenovasi dapur. Sejak kami pindah di sini 12 tahun lalu, itu dapur masih dapur asli dari pemilik rumah lama. Sedangkan pemilik rumah lama itu membuat dapurnya kayaknya fondasinya kurang terlalu bagus sehingga ambles. Dan namanya tembok ini retak gitu. Jadi sebelum beneran ambrol ya, ambles kabeh, kami perbaiki. Dan prosesnya itu di bulan Februari kami memesan dapurnya dulu, mendesain dan memesan dapur dulu. Itu dan dapurnya tuh baru jadi, seperangkat dan aparatnya peralatan semua dapur itu baru sekitar 19 Mei itu baru jadi dan baru dikirim ke rumah saya. Sedangkan proses pembongkaran dapurnya sendiri dari dapur lama itu, prosesnya kami mengawali awal April kemarin, bongkar semua dapur, diperbesar. Yang dulunya ada kamar mandi, kita bongkar semua jadi dapur semua. Nantinya agak sedikit maju lagi, kurang lebih hampir 2 meter maju, jadi diperlebar lah istilahnya ngono. Itu prosesnya kurang lebih memakan waktu sampai pertengahan Mei. Nah, selama proses itu aku gak duwe dapur. Jadi kita bikin dapur darurat di salah satu kamar kami yang ada di bawah. Jadi di bawah itu ada 2 kamar tidur dan di atas ada 3 kamar tidur. Dan ini yang satu kamar itu kami bikin untuk dapur darurat. Karena di situ ada kamar mandinya gitu. Jadi kamar mandi itu wastafel untuk kami gunakan lagi untuk cuci piring gitu, istilahnya gitu. Karena alat cuci piring kami yang biasanya pakai mesin itu juga sudah tidak ada, semuanya sudah terbuang. Yang ada hanya cuci memakai tangan. Kak Poporek. Yang penting di pertengahan Mei atau hampir akhir Mei nanti rumahku jadi bagus lagi, rapih lagi, bersih lagi, sehingga mata gak sumpek ngono ya. Oke, ikuti proses pembuatan dapurku ini bertahap ya Rek, karena saat ini juga masih belum benar-benar berdiri itu pembuatan dapurnya. Jadi selama proses saya akan bikin sedikit berjilid lah untuk YouTubeku kali ini. Oke? Ikuti terus. Nah, ini dapur sebelum dibongkar. Jadi ini dapur masih asli dari pemilik rumah sebelumnya. Nah, itu ono tanda-tanda retak dan ini tehelnya juga udah mulai ambles. Iya, ini tanda-tanda ambles sudah ada. Ya. Nah, itu sudah ada temboknya tuh, kelihatan retak sudah. Nah, ini keretakan-keretakan sudah tampak terlihat. Aduh. Nah, ini dulu adalah kamar mandi yang kita gunakan untuk kalau ada banyak tamu datang, mandinya tuh di sini dulu. Ini juga asli dari pemilik sebelumnya. Oh, dulu ada bathtub sih, tapi kami bongkar ya, jadi dapur simpel aja untuk tamu. Tapi sekarang sudah kami jadikan gudang minuman. Nah, lah, ya torek berantakan tenan iki, berantakan banget ini. Iya, dapur sis gak karu-karuan ini. Nah, ini peralatan-peralatan ini semua nanti bakal hilang, bakal dibuang semua. Gambarku kami anak bojoku. Nah, ini bojoku
saknone rek pulang kerja langsung bongkar rumah ini ya. Rumah berantakan kabeh iki wis. Kesel rek, sing nontok kesel sumpek. Tapi nah itu suamiku rajin sekali ya. Dia bongkar itu tehel yang ada di taman belakang untuk nanti bakalnya diperluas itu dapur sampai batasan hampir 2 meter lah maju ya. Nah ayo mas, tenaganya dikeluarkan. Iya. Wow, kalah huluk rek, kuat masku ini. Nah ini dia udah bikin sendiri nih ya, dia membongkar sendiri nih saat ini. Nah karena kami harus dari depan ini ngambilin dan membuang semua sampah, jadi ya harus mau nggak mau lewat di ruang tamu deh, dan ruang tamu jadi berdebu dan sangat kotor. Dia proses bongkar-bongkarnya nih luar biasa mas. Ini adalah pipa-pipa yang memang dipikir langsung oleh suamiku. Itu isinya adalah untuk aliran air, listrik, dan pemanas lantai. Gitu. Wah, lihat ini, waduh, luar biasa. Nah, ini adalah sudah proses pembongkaran pertama ini ya. Jadi dapur udah mulai dibongkar ini ya. Dibantu oleh sama beberapa teman lah ya. Proses pembongkaran ini. Dapurnya sudah hilang ini, dapurku sudah hilang semua ini. Nah ini yang dulunya kamar mandi juga sudah bongkar semua, dihancurkan semuanya. Jadi bisa dirasakan ya. Ya opo sumpek kira omah kotor kabeh wis. Ini sudah seperti ini tuh, ini mas-masnya ini membantu membongkar semuanya nih. Kalau nggak dibantu ya jelas capek sekali, karena di Belanda ini tenaga kerja sangat mahal para warga Poso. Jadi karena tenaga kerja ini mahal, jadi kita seefisien mungkin biaya itu diperketat gitu untuk tenaga kerjanya ini. Jadi suamiku pun juga tenaganya 100% dicurahkan juga untuk bikin dapur ini ya. Ya ini tampak dari atas ini, dari kamar atasku ini sudah tampak nih. Ah ini waduh berantakannya luar biasa ya. Ah itu udah tembok pembatas dapur sudah mulai terbongkar ini. Ya, ini adalah kondisi dapur pada saat sudah separuh terbongkar. Nah, ini ruang tamu yang menjadi sangat berantakan dan tembus langsung. Gimana itu kalau kucing tetangga masuk ke rumah saya? Kan saya jadi takut. Nah, itu mas-masnya. Ayo mas, semangat membantu ini, membantu suamiku membangun. Nah, ini semuanya tidak semuanya jadi masuk di ruang tamu. Lagi rek proses pemasangan fondasi, wis ketok lubang-lubangnya itu ya, itu kayak ada ditanam gitu sama dia, kayak paku gede banget itu ditanam di situ. Dan dengan sangat gampangnya masnya itu santai banget loh. Dia hanya sendirian aja ya masang fondasi ya. Luar biasa nggak alat-alatnya tuh. Nah ini adalah proses pengecoran. Proses pengecoran. Lihat itu, cuman apa itu kayak masukin adonan kue donat aja, gampang banget kayak ya. Yang lihat sih kayak gampang, saya ngelakoni rek kesel. Lah, iki dapur daruratku rek. Ya suamiku membelikan kompor listrik gitu ya, untuk sementara aja ini dapurnya. Dapur itu loh, wes sangat primitif, tapi yang penting masakanku tetap jadi. Masakannya simple selama proses pembuatan dapur. Malah banyak kita ini beli aja yang simple
peralatan dapurnya ini semuanya simple, karena yang lainnya sudah masuk di dus-dus. Nah, saya males bongkar-bongkar lagi, jadi seadanya aja lah. Ya, ini mau cerita tentang pembuatan dapurku di sesi yang pertama. Nanti ada lagi sesi kedua atau mungkin juga ada yang ketiga ya, karena dapurnya tuh baru jadi, benar-benar jadi insya Allah pertengahan bulan Mei. Jadi di sela-sela pembuatan dapur saya akan juga selipkan dengan beberapa video kegiatanku sehari-hari yang lain. Dan untuk proses pembuatan dapur ini adalah sesi pertama. Ikuti terus rek, ojo lali support, dukung aku ya rek. YouTube ini memang kecil, tapi mudah-mudahan cukup bermanfaat buat kalian semua. Oke warga Mak Boso, iki wis wayane aku say goodbye and totsin, and sampai jumpa di sesi-sesi yang lain. Salam-salam encus Mak Boso. Mari bersatu, mari bergabung bersama kami, ngobrol